Om Swastiastu, Namo Namaha. Para pemirsa channel Romo Miswanto Official dimanapun panjenengan berada, semoga panjenengan dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya coba akan berbagi tentang Samskrita Padaha, yaitu pembelajaran bahasa Sanskerta dengan topik lingga. Lingga adalah salah satu istilah dalam bahasa Sanskerta yang mana lingga ini digunakan untuk istilah jenis kelamin atau gender. Jadi gender dalam bahasa Sanskerta itu disebut sebagai lingga. Nah, jenis kelamin secara umum dalam bahasa-bahasa secara umum biasanya ada laki-laki dan ada perempuan. Namun dalam bahasa Sanskerta jenis kelamin ini terdiri atas 3 jenis. Nah, 3 jenis kelamin dalam bahasa Sanskerta itu ada yang disebut sebagai pumlingga, yaitu jenis kelamin laki-laki atau maskulin. Biasanya di kamus-kamus disingkat dengan M. Kemudian jenis yang kedua adalah napumsakalingga, yaitu jenis kelamin netral atau netrum. Biasanya di kamus-kamus itu disebutkan dengan singkatan N. Dan yang ketiga adalah jenis kelamin perempuan atau disebut strilingga, yang mana di kamus-kamus itu biasanya disingkat dengan F atau feminim atau female. Nah, sahabat Romi, jadi setiap kata dalam bahasa Sanskerta itu memiliki sifat gendernya. Jadi ada satu kata bisa saja memiliki 2 sifat gender. Misalnya satu kata tertentu itu bisa memiliki sifat laki-laki dan juga netrum misalnya. Kemudian ada juga satu kata tertentu itu memiliki hanya sifat satu gender tertentu, misalnya perempuan. Nah, jadi setiap kata dalam bahasa Sanskerta itu mereka memiliki sifat gendernya itu sendiri-sendiri. Nah, sifat atau gender dari masing-masing kata itu nanti sangat berpengaruh terhadap pembentukan kata. Ya, jadi pembentukan kata atau pengembangan kata selanjutnya dari kata tersebut itu sangat dipengaruhi oleh jenis gendernya. Makanya ketika kita memahami tentang kata dalam bahasa Sanskerta, maka kita juga perlu memahami jenis kelaminnya atau gendernya ini. Nah, ini contoh. Nah, contoh gender untuk
pumlingga. Ya, jadi contoh gender untuk pumlingga itu di sana ada samudra, ada dewa. Ya, jadi ada samudra, ada dewa. Samudra yang artinya adalah lautan, ya, lautan itu memiliki sifat gender maskulin, ya, pulingga. Begitu juga dengan dewa. Dewa dalam bahasa Sanskerta, ya, itu memiliki gender pulingga juga. Kemudian untuk yang napumsakalingga itu contohnya misalnya dwara. Dwara itu artinya pintu. Ya, jadi pintu itu dalam bahasa Sanskerta sifatnya adalah netral, netrum, ya. Kemudian ada wari. Wari artinya air. Air dalam bahasa Sanskerta itu memiliki sifat netrum. Jadi netrum. Jadi tidak laki-laki dan juga tidak perempuan, tidak maskulin atau tidak feminin. Nah, yang ketiga adalah jenis strilingga. Di situ dicontohkan nadi. Jadi nadi itu artinya sungai. Sungai dalam bahasa Sanskerta itu memiliki sifat feminin atau strilingga. Nah, kemudian yang kedua adalah dewi. Jadi dewi ini adalah dirga. Nah, kalau yang maskulin tadi adalah dewa, maka yang feminin di sini dalam bahasa Sanskerta itu menjadi dewi. Ya, biasanya dalam kata yang digunakan dalam bahasa Sanskerta itu kata-kata yang berjenis kelamin strilingga, ya, strilingga itu biasanya diakhiri dengan suara dirga, jadi atau suara panjang. Kalau a ya biasanya a dirga, sita ya misalnya. Kalau i ya i, Saraswati, Dewi, Nadi. Nah itu semuanya berjenis kelamin strilingga atau perempuan. Nah, ini contoh di dalam kamus Monir William. Nah, ini sahabat Romi, jadi kalau kita melihat kamus, misalnya dalam kamus bahasa Sanskerta, maka yang perlu kita pahami adalah di situ ada tanda, ya, jadi tanda yang menunjukkan bahwa kata tersebut memiliki lingga, apakah pumlingga, napumsakalingga, atau strilingga. Nah, contoh misalnya yang saya kasih tanda garis putus-putus ya, yang berbentuk oval warna merah, itu ada nadi. Nadi itu adalah maskulin. Tetapi ketika i-nya menjadi dirga, dia menjadi nadi, nah, itu adalah feminin. Ya, artinya sungai. Kalau yang nadi biasa itu bisa diartikan pemanggil atau yang ini ya, pemanggil, caller atau crier. Nah, jadi beda dirga suaranya dalam bahasa Sanskerta itu mempengaruhi arti. Tentu pengucapannya juga beda. Nadi dengan nadi, ya, nadi dengan nadi itu artinya sudah
beda. Begitu juga dengan yang napumsakalingga. Biasanya disebutkan dengan tanda n atau netrum, ya, netrum dalam bahasa Sanskerta. Dia tidak laki-laki dan tidak perempuan. Sahabat Romi dimanapun panjenengan berada, jadi demikianlah penjelasan singkat tentang lingga atau gender dalam bahasa Sanskerta. Semoga bermanfaat. Om Santi Santi Santihi. Namo Namaha.